Dalam kesempatan sore hari ini ingin menjelaskan sedikit, anggap saja ini sebagai mukadimah rahasia dan pernak-pernik terdalam yang terdapat dalam bab doa dan hijab. Yang pertama, di dalam Al-Quran Allah telah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wad'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, maka akan aku beri. Allah sudah berjanji kepada siapapun yang berdoa, dengan bahasa apapun, Allah akan berikan. Posisi seorang hamba terhadap Tuhannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan dalam sejarah doa, kalau kita buka dari awal, doa itu dalam pemahaman saya adalah sebuah alat transportasi ruhaniyah di luar nalar. Maka pergunakanlah semaksimal dan sebaik mungkin. Ini namanya doa atau hijab. Betapa banyak riwayat-riwayat yang Allah kabulkan doa-doa hamba-hambanya yang soleh, para kekasihnya, dan semua di luar nalar. Kesempatan hari ini, sore ini, saya tidak akan menceritakan tentang begitu banyaknya riwayat-riwayat para nabi, para rasul yang kita sebut dengan mujizat, para wali Allah yang kita sebut dengan karamah, atau ulama soleh lain yang disebut dengan ma'unah. Betapa banyak. Doa-doa itu sebetulnya seperti tadi, transportasi ruhaniyah. Dia ada sebuah kendaraan ruhaniyah yang mengantarkan kita kepada Allah, yang mengantarkan kita kepadanya. Jadi doa ini dan hijab adalah sebuah kendaraan. Jadi doa dan hijab ini bukanlah tujuan, hanya kendaraan. Hanya kalau kendaraan kita semakin bagus, sudah barang tentu akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Kalau kita pergilah jauh, kita pakai mobil Keor sekarang ke Sumatera, beda dong kalau kita dengan menggunakan mobil Fortuner misalnya, atau pakai mobil Mercy, BMW. Inilah yang disebut dengan doa dan hijab. Semakin baik kendaraannya, maka akan semakin cepat sampainya dan nyaman orang yang mengendarai atau orang yang menaiki kendaraan tersebut. Begitu pula doa dan hijab tersebut. Ketika Allah meminta, aku sudah menjanjikan Allah akan memberikan apa saja yang diminta oleh hamba-hambanya. Apakah dia berkulit putih, kulit hitam, atau kulit kuning, Allah tidak peduli. Apakah dia seorang muslim ataupun tidak, Allah pun tidak peduli. Memang dalam hadis secara umum Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa doa selalu mukminin. Doa adalah senjata untuk orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat terjemah seperti itu. Tetapi alangkah baiknya bahwa doa ini adalah senjata untuk orang-orang yang yakin. Jangan kita kitabkan menjadi muqayyad, mengikat hanya bagi orang-orang Islam yang beriman saja. Toh ternyata banyak orang Islam yang berdoa tidak Allah ijabah. Bahkan wujud doa tersebut sangat lama pada Islam. Jadi intinya adalah keyakinan terhadap Allah. Bukan karena dia ini Islam atau tidak Islam, tapi keyakinan lah yang menjadi titik tolak, yang menjadi pondasi dasar dari doa tersebut. Kemudian dalam doa secara umum, apabila dalam hadis tadi katakan bahwa doa selalu mukminin, doa ini senjata untuk orang-orang yang yakin. Ternyata doa ini ada dua. Karena doa ini adalah senjata biasa adalah doa, dan senjata khusus dinamakan dengan hijab. Di kalangan ahli hikmah, ahli tarekat, kita sudah paham yang namanya hijab. Hijab kalau kita melihat kepada makna yang memang diperkenalkan oleh para ahli ulama, berarti laskar atau pasukan malaikat. Artinya, orang yang senantiasa membaca, mengamalkan dengan istiqomah hijab tersebut sudah barang tentu di belakangnya mereka dihadirkan atau Allah memberikan pada mereka satu laskar atau banyak laskar, banyak pasukan malaikat. Jadi sangat-sangat beruntung orang-orang sekarang yang memang senantiasa mengamalkan hijab tersebut. Du'a'u silahun adiyun, al-hizbu silahun morusun. Doa adalah senjata biasa, sedangkan hijab adalah senjata pusaka.
Sudah barang tentu kekuatan karomah antara senjata biasa dengan senjata pusaka jelas berbeda. Apabila kita diberikan pilihan, sudah barang tentu kita akan menggunakan yang disebut dengan senjata pusaka. Karena dia lebih hebat, lebih canggih dibandingkan senjata biasa. Oleh karena itu sangat aneh bagi saya, sudah barang tentu. Banyak orang yang bercita-cita menjadi ahli hadis, ahli tafsir Al-Quran, ahli baca Quran, ahli fikih, ahli filsafat, ahli bangunan, ahli desain grafis, ahli telekomunikasi, ahli listrik, ahli mesin. Tapi kenapa orang Islam jarang punya niat menjadi ahli doa? Padahal ketika kita mampu menjadi ahli doa, setidaknya setiap permasalahan yang kita alami, kita tidak pernah bingung. Seperti sekarang orang ahli bangunan, untuk membuat bangunan, membuat rumahnya, dia tidak akan sekarang meminjam tenaga orang lain, dia akan bikin sendiri. Orang ahli komputer, ketika ada kerusakan, dia tidak akan panggil sekarang tukang servis komputer ke lain, nggak akan. Dia akan perbaiki sendiri. Kenapa? Dia tahu ilmunya. Dan inilah kelemahan orang-orang Islam secara umum. Tidak ada yang pengen menjadi ahli doa. Kalau menjadi ahli macam-macam banyak. Makanya aneh. Ketika dalam Al-Fatihah Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada dua perkataan. Hanya kepadakulah, kata Allah, kita sekarang beribadah. Berarti kerja dulu. Setelah kerja, karena nasta'in. Baru pada Allah kita meminta. Kebanyakan dari kita ini, termasuk orang sekarang yang banyak meminta tapi tidak mau bekerja. Dan banyak pula orang yang senang bekerja dengan makhluk sampai lembur. Karena kalau lembur, kita dapat tip lebih. Kita mendapatkan uang lebih bekerja dengan makhluk. Sampai beberapa hari pun kita mau dan kuat. Tapi ketika sekarang kita yang menjadi hambanya Allah, menjadi umatnya Nabi Muhammad, ketika disuruh sekarang lembur bersama Allah, kita jarang ada yang mau. Padahal wallah khairur razikin, Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Apa yang Allah berikan dibandingkan sekarang makhluk yang berikan, sudah barang tentu jauh lebih baik pemberian Allah. Sudah barang tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Di alam dunia ini semua menggunakan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nggak bisa sekarang orang masuk kuliah baru semester 2, kemudian dia merasa ilmunya sudah seperti dekan, seperti profesor besar. Tidak bisa. Orang yang baru belajar sekarang ngaji 1 tahun 2 tahun, kemudian mengklaim dirinya dia adalah ahli Al-Quran, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, jelas tidak bisa. Semua ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan terus, kemampuan, karena ada rencana biidznillah kemungkinan bulan Syawal, Hafid atau mungkin Rayagung, saya akan membuka pelatihan menjadi ahli doa. Bukan berarti saya sudah menjadi ahli doa, bukan. Tapi kita bersama-sama, mari kita tempat diri kita untuk menjadi ahli doa. Karena sangat menguntungkan. Selain kita mampu membereskan solusi pribadi, keluarga kita pun bisa membantu orang-orang lain. Ini adalah sebuah pekerjaan yang mulia, pekerjaan Allah pernah berikan kepada para nabi, rasul, dan para kekasih-kasihnya dari kalangan para wali. Jadi kenapa tidak kita menjadi ahli doa? Bahkan jarang sekali ada orang sekarang yang berniat sebagai umat Nabi Muhammad ingin menjadi wali Allah. Apakah berdosa orang mengatakan Allahumma ij'alni min awliyaika, ya Allah, jadikan aku sebagai sebagian dari kekasih-kekasihmu. Jarang orang yang berdoa untuk menjadi wali. Padahal sangat indah menjadi seorang kekasih. Kita lihat, kita ingat dulu zaman kita pacaran, kita bisa berjam-jam berbicara dengan kekasih kita dengan sangat anteng, nikmat luar biasa dengan kekasih. Padahal Allah lah kekasih jati. Makanya sangat aneh, dengan makhluk, dengan manusia kita mampu berjam-jam berbicara, berkeluh kesah. Tetapi ketika kita berdoa, bermunajat dengan Allah yang sesungguhnya menjadi pencarian kekasih jati, kita tidak siap, bahkan kita tidak mau, atau saja
kita memang tidak pernah niat menjadi kekasih Allah. Ini adalah salah satu cita-cita yang besar sebetulnya dalam kalangan ahli tarekat untuk menjadi kekasih Allah. Walhasil, ini baru mukadimah. Insya Allah dalam kesempatan hari ini saya juga masih sedang menyusun buku saya terbaru, mungkin karya yang ke-87 dalam 13 tahun ini. Judulnya adalah Menolak Takdir dengan Doa. Kurang lebih isinya ada 40 kaidah dilengkapi dengan berbagai ayat Al-Quran, tafsir, hadis, dan juga riwayat yang sahih. Mudah-mudahan Syawal lah minimal sudah bisa kita cetak agar bisa bermanfaat. Sekali lagi, ini adalah baru mukadimah. Masih banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.